Pasukan pendudukan Israel mengumumkan tewasnya dua perwira cadangannya. Tentara Israel itu tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bom yang dilakukan oleh perlawanan Islam di Lebanon Hizbullah pada Senin 6 Mei 2024. Tentara Israel menegaskan serangan Hizbullah mencapai sasaran di lokasi militer Israel dekat pemukiman Metula di wilayah utara Palestina yang diduduki. Saat serangan terdeteksi Angkatan Darat Israel mencoba menjegat drone peledak. Namun upaya tersebut gagal dan drone berhasil menyerang. Akibat serangan Hizbullah, dua tentara Israel dilaporkan terbunuh. Mereka ialah Sersan Staff dan Kamikaji, 31 tahun, dari Kifar Oranim. Kedua ialah Sersan Staff Nachman Nathan Hertz, 31 tahun, dari Eliezer. Hal ini terjadi setelah media Israel sebelumnya menerbitkan konfirmasi bahwa 3 tentara tewas, sementara 2 lainnya terluka parah dalam serangan Metula. Mereka yang terbunuh adalah tentara dari Batalion Pengintaian ke-98. Serangan ini terjadi setelah pendudukan melakukan pembantaian di kota perbatasan Maish al-Jabal 2 hari lalu. 4 warga sipil Lebanon yang merupakan suatu keluarga terbunuh. Hal ini memicu serangan balasan dari Hizbullah. Pasukan perlawanan Palestina Hamas menyetujui proposal mediator mengenai gencatan senjata di Gaza. Menyusul langkah Hamas, warga Israel yang keluarganya masih disandra menuntut pemerintah rezim Zionis untuk segera merespon hal tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, keluarga para tahanan Israel memblokir Jalan Ayalon di Tel Aviv. Mereka meminta pemerintah Israel untuk tidak membuang waktu setelah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata itu. Menurut laporan media Israel, demonstrasi yang dilakukan oleh keluarga tahanan menutup Jalan Begin di Tel Aviv di kedua arah. Selain itu, ratusan orang juga berdemonstrasi di luar markas besar Kementerian Keamanan di Tel Aviv. Diakui salah seorang demonstran, mereka menyambut baik langkah Hamas. Dengan gencatan senjata akan mempercepat kepulangan 132 tahanan. Mereka lantas menyebut ini waktu yang tepat bagi pemerintahan Israel membuktikan komitmennya terhadap para tahanan. Apabila pemerintah tak segera memulangkan para tahanan, mereka mengancam akan membakar Israel. Namun militer Israel malah meluncurkan serangan ke Rafah setelah Hamas menyetujui gencatan senjata. Sejumlah warga di kota tersebut terbunuh. Langkah militer Israel mendapat kecaman dari PBB hingga Hamas sendiri. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Militer Israel telah memulai serangan ke kota Rafah. Video detik-detik diduga tank Israel saat memasuki kota tersebut pun beredar di media sosial. Rekaman yang bocor memperlihatkan sebuah tank Israel di sisi penyeberangan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei 2024 pagi waktu setempat. Dikutip dari The Times of Israel, klip ini pertama kali diterbitkan oleh Kepala Analisis Politik Berita Channel 12, Amit Segal, di saluran Telegramnya. Jika merujuk pada aturan militer Zionis, pasukan tidak diperbolehkan mempublikasikan rekaman operasi yang sedang berlangsung.
Tujuannya ialah untuk keamanan operasional. Sementara IDF sendiri belum memberikan rincian tambahan mengenai operasinya di Rafah Timur. Mereka hanya memberikan laporan soal serangan IDF yang dilakukan pada Senin 6 Mei malam. Tentara Israel mengklaim menargetkan situs Hamas di wilayah tersebut. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Lebih dari 60 roket ditembakkan pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah ke wilayah Israel. Seorang pria dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Serangan ini diklaim dilakukan Hizbullah ke Israel Utara pada Minggu 5 Mei 2024. Menurut laporan, Hizbullah mulanya meluncurkan 20 roket ke Kiryat Simona. Pasukan pertahanan Israel mengaku berhasil mencegat roket-roket tersebut menggunakan sistem pertahanan udara Iron Dome. Seorang pria berusia 65 tahun terluka ringan akibat pecahan peluru. Dari 20 roket yang ditembakkan, 10 roket berhasil menghantam kota yang sebagian besar wilayahnya telah dievakuasi. Roket tersebut merusak rumah dan menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah. Layanan darurat Magen David Adom mengatakan salah satu ambulansnya juga rusak akibat serangan roket tersebut. Beberapa jam kemudian, rentetan 40 roket lainnya ditembakkan dari Lebanon di daerah Galilea Panhandle. Militer Israel mulai melancarkan serangan terhadap kota Rafah. Yaitu mereka juga mengklaim berhasil mengambil kendali atas perbatasan penting Rafah antara Gaza dan Mesir pada Selasa 7 Mei 2024. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata pada Senin 6 Mei. Namun langkah Hamas ditolak oleh rezim Zionis. Israel mengatakan persyaratan tersebut tidak memenuhi tuntutannya dan melancarkan operasi militer di Rafah. Tank dan pesawat Israel menggempur beberapa daerah dan rumah di Rafah semalam. Serangan itu menewaskan 20 warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Selain itu, menurut pejabat kesehatan Palestina, 4 rumah juga disebut rusak. Seorang juru bicara otoritas perbatasan Gaza mengatakan penyeberangan Rafah, jalur utama bantuan ke daerah kantong yang hancur, ditutup. Pasalnya, tank-tank Israel berada di lokasi tersebut. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang.
Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.